Halo, jumpa lagi dengan saya Ahmad Asirihi. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menentukan video yang kita buat itu untuk orang dewasa ataukah anak-anak. Karena mulai Januari 2020 kemarin dari pihak YouTube sudah memberikan instruksi bahwa wajib untuk kreator menentukan penonton itu untuk anak-anak atau orang dewasa. Maka dari itu kita harus mematuhi apa yang diharapkan oleh pihak YouTube. Tentunya kalau kita tidak melakukan hal itu, maka dari pihak YouTube akan memberikan sanksi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, ini channel saya. Di sini di halaman pertama di channel saya muncul pemberitaan seperti ini. Mungkin sama di channel teman-teman sekalian akan muncul pemberitaan seperti ini. Seperti ini, coba akan saya bacakan. Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children's Online Privacy Protection ACT atau COPPA dan atau peraturan lainnya. Anda wajib memberitahu kami apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Gunakan YouTube Studio yang baru. Jadi untuk pengaturan ini adanya di YouTube Studio. Coba kita pelajari dulu. Ya, ini dia. Menentukan penonton channel atau video Anda. Sebagai kreator YouTube, Anda diwajibkan untuk menetapkan video yang Anda dan video baru sebagai dibuat untuk anak-anak. Coba saya ulangi lagi ya, agak belepotan tadi. Sebagai kreator YouTube, Anda diwajibkan untuk menetapkan video yang ada dan video baru sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kreator yang tidak membuat konten untuk anak-anak pun harus menentukan siapa penontonnya. Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa kami menawarkan fitur yang sesuai dengan konten Anda. Jadi dari pihak YouTube sudah memberitahukan bahwa kita sebagai kreator diwajibkan untuk menentukan video yang kita buat itu dibuat untuk orang dewasa ataukah anak-anak. Walaupun konten yang kita buat tidak untuk anak-anak, tetapi kita tetap diwajibkan untuk memilih bahwa konten tersebut tidak dibuat untuk anak-anak. Baiklah, akan saya teruskan. Untuk membantu Anda mematuhi kebijakan ini, kami telah menyediakan setelan penonton. Saya ulangi lagi.
Untuk membantu Anda mematuhi kebijakan ini, kami telah menyediakan setelan penonton baru di YouTube Studio. Nah, ini dia, di YouTube Studio. Jadi kalau di Creator Studio nggak ada untuk pengaturan ini. Anda dapat menentukan penonton Anda. Di level channel yang akan menetapkan semua konten yang ada dan konten baru, Anda sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak. Ini yang channel. Atau di level video, jika Anda memilih opsi ini, Anda harus menetapkan masing-masing video yang ada dan video yang akan ada sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jadi seperti yang dari di atas tadi sama intinya. Catatan, untuk menetapkan penonton Anda sebagai dibuat untuk anak-anak, Anda perlu melakukannya di YouTube Studio. Anda tidak akan dapat melakukannya di Creator Classic. Maksudnya Creator Studio Classic. Kami akan membuat fitur untuk menentukan penonton tersedia untuk aplikasi pihak ketiga dan layanan YouTube API dalam waktu dekat. Untuk sekarang mohon gunakan YouTube Studio untuk mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Jadi untuk sementara untuk pengaturan ini yang ada di YouTube Studio. Mungkin selanjutnya akan disempurnakan dari pihak YouTube dengan mungkin penambahan pengaturan yang lain. Inilah ya. Selanjutnya, penting, alasan setiap kreator harus menentukan siapa penontonnya. Perubahan ini diwajibkan sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian sengketa dengan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat dan Jaksa Agung New York, serta akan membantu Anda mematuhi Children Online Privacy Protection ICT (COPPA) dan atau peraturan lainnya yang berlaku dimanapun Anda berada. Anda harus memberitahu kami apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jika Anda tidak melaporkan konten Anda secara akurat, Anda dapat menghadapi masalah kepatuhan dengan FTC atau otoritas lainnya, dan kami dapat mengambil tindakan pada akun YouTube Anda. Ya, ini kan. Jadi nanti ada sanksi dari pihak YouTube apabila dari kita kreator tidak mematuhi peraturan ini. Maka bagi kreator yang belum menentukan penonton, segera masuk ke YouTube Studio. Ini catatan lagi. Catatan, kami juga akan menggunakan machine learning untuk membantu mengidentifikasi video yang jelas ditujukan untuk penonton di bawah umur. Kami mempercayai Anda untuk menetapkan penonton Anda secara akurat, tetapi kami dapat mengganti pilihan setelan penonton yang Anda buat jika ada kesalahan atau penyalahgunaan. Namun, jangan mengandalkan sistem kami untuk menetapkan penonton Anda, karena sistem kami dapat tidak mengidentifikasi konten yang dianggap sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak oleh FTC atau otoritas lainnya. Jika Anda memerlukan bantuan dalam menentukan apakah konten Anda termasuk konten yang dibuat untuk anak-anak atau tidak, ya, jadi dari pihak YouTube juga akan mencari secara secara pakai ini mesin learning seperti robot ya. Jadi tetap terdeteksi apabila kita menentukan penonton tapi tidak sesuai gitu. Istilahnya biar tidak disalahgunakan. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang terjadi jika konten Anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Ya, ini yang berita yang agak kurang bagus ini ya. Karena kayaknya ini untuk konten anak sudah tidak
mendapatkan sponsor atau tidak mendapatkan penghasilan. Baiklah, ini coba akan saya baca. Mulai bulan Januari, kami akan membatasi data yang kami kumpulkan dari konten yang dibuat untuk anak-anak demi mematuhi hukum. Artinya, kami akan mulai menonaktifkan fitur tertentu seperti komentar, notifikasi, dan fitur lainnya. Catatan, Anda mungkin akan melihat sejumlah perubahan kecil selagi kami bereksperimen dan menyempurnakan sistem kami selama beberapa bulan ke depan. Yang paling penting, kami tidak akan menayangkan iklan. Ya, ini dia. Yang dipersonalisasi di konten anak-anak, sebagaimana diwajibkan oleh Children Online Privacy Protection ACT (COPPA) dan atau peraturan lainnya yang berlaku. Karena iklan yang dipersonalisasi tidak ditayangkan di konten anak-anak, maka pendapatan sejumlah kreator yang menandai kontennya sebagai dibuat untuk anak-anak akan berkurang. Ini perlu digarisbawahi, akan berkurang ya pendapatannya. Kami menyadari bahwa perubahan ini tidak mudah bagi sebagian kreator, tetapi ini merupakan langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap COPPA dan peraturan lainnya yang berlaku. Ya, seperti itulah. Jadi intinya dari pihak YouTube, mulai Januari apabila teman-teman kreator membuat konten yang dibuat untuk anak-anak sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi ya, karena tidak dimuat untuk iklan. Ya, sementara itu dulu untuk pelajaran ini yang dari pihak YouTube. Nah, sekarang kita lanjut ke YouTube Studio. Langsung kita coba menentukan pilihan. Baiklah. Jadi para teman-teman kreator mungkin yang belum ini ya, bagi yang belum untuk mengetahui aplikasi ini, coba ada di mana, di Play Store ya, coba di Play Store, maka diinstal dulu. Ini kebetulan punya saya sudah ada. Coba langsung kita buka, ini dia YouTube Studio. Oke. Nah, ini kemarin channel saya ini dia. Jadi ini tampilan untuk YouTube Studio ya. Ini ini bagi teman-teman yang belum install dari Play Store. Inilah tampilannya. Di sini ada analisis juga, lengkap analisisnya. Nah, ini coba kita langsung aja ya. Coba kita klik di atas ya. Di sini ada seperti ini. Di sini ada pilihannya, dashboard, video, playlist, komentar, analis. Maka kita klik video. Nah, di sini ada pilihan beberapa video yang kita buat. Di video ini kita tinggal klik lagi biar posisi play. Kita coba ya, punya saya ini ya. Ini punya saya masih baru. Ya, ini dia. Kelihatan ini betulan punya saya. Ini yang saya buat konten ini untuk dewasa, ini bukan untuk anak-anak, tapi sebenarnya anak-anak juga bisa, tapi ini saya
aktifkan atau saya pilih pilihannya untuk konten dewasa. Baiklah, kita coba klik. Nah, ini ada logo potlot ini ya. Kita klik. Ya, di sini ada info dasar ya, ada info dasar. Nah, info dasar seperti ini ya. Nah, langsung kita pilih setelan lanjutan. Ya, ingat ya, langsung kita klik setelan lanjutan. Ya, di setelan lanjutan ini kita lihat ya. Nah, ini. Ya. Baiklah teman-teman, untuk bagi kreator tinggal ini aja klik arah panah ke bawah. Ya, tinggal pilih. Kebetulan ini pilihan saya, ini tadi udah dibuat untuk orang dewasa. Jadi tinggal, karena ini saya buat untuk orang dewasa dan memang ini bukan untuk anak-anak, jadi sifatnya umum untuk orang dewasa dan anak-anak. Jadi yang saya klik adalah jawabannya tidak, video ini dibuat untuk anak-anak. Jadi jawabannya tidak, ya kan? Ada tulisannya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita klik saja, klik ya. Setelah itu jelaskan, ini tulisannya, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Baiklah, sekarang jangan lupa setelah itu kita simpan ya. Baiklah, demikian pemaparan secara singkat tentang pengaturan di YouTube Studio untuk menentukan pilihan kita untuk konten kita yang kita buat itu untuk anak-anak atau orang dewasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian, teman-teman kreator. Mungkin yang teman-teman yang kreator yang masih baru, yang belum tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa, selamat siang.